Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. محمد النبي ورسول الله صلى على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى بعد أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ارحمنا بالقرآن
Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an wa ahli sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah berada di bulan Sya'ban. Hitungan hari lagi kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang menjadi sebaik-baiknya bulan. Dan alhamdulillah hari ini kita berada di hari yang terbaik, yakni Sayyidul Ayyam, yakni hari Jumat. Namun muncul pertanyaan, jikalau hari Jumat itu hari yang terbaik, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin dan diwafatkan juga pada hari Senin? Berarti ada hari yang terbaik selain hari Jumat. Lalu kenapa ada hari yang sangat baik yang disebut sebagai tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah? Maka ada perbedaan di antara hari-hari yang terbaik. Memang pemimpin daripada para hari, yakni Sayyidul Ayyam, adalah hari Jumat. Ketika para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in ditanya, hari apa yang terbaik? Maka di antara yang menjawab, kebanyakan menjawab, hari yang terbaik adalah hari Jumat. Tapi ketika Sayyidina Ali karramallahu wajah radhiyallahu anhu warda ditanya, wahai Ali, para sahabatmu menjawab, hari yang terbaik adalah hari Jumat. Menurutmu hari apa yang terbaik? Maka Sayyidina Ali menjawab, hari Jumat adalah hari yang terbaik. Tapi ada hari yang terbaik lagi selain daripada hari Jumat. Ditanya, hari apakah itu? Hari di mana engkau husnul khotimah. Maka meskipun kita terlahir dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawanya di hari Jumat, tapi dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harinya memang baik, namun kita tidak menjadi orang yang baik di hari yang baik. Maka hari yang terbaik bagi pribadi seseorang, hari di mana dia menjaga ketakwaannya kepada Allah, dia menjaga imannya kepada Allah, dia menjaga salat 5 waktunya, dia menjaga daripada sedekahnya, dia menjaga daripada baca Al-Qur'annya. Karena hari yang terbaik adalah hari di mana Allah mencabut nyawamu dalam keadaan engkau husnul khatimah, dalam keadaan engkau beribadah, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak bosan-bosannya setiap Jumat khatib mengingatkan untuk meningkatkan ketakwaan, menjaga keimanan, menjaga diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya menjaga yang dilarang lebih sulit dibandingkan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban ini pula kita sebentar lagi bertemu dengan sebaik-baiknya bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Menurut para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, ketika ditanya bulan apa yang terbaik, mereka menjawab, bulan yang terbaik tentu saja bulan suci Ramadan. Maka Sayyidina Ali pun menjawab, bulan yang terbaik memang bulan suci Ramadan, tapi menurut saya, bagi saya adalah bulan yang terbaik adalah bulan di mana engkau bertobat kepada Allah di dalamnya. Betapa banyak orang yang melalui bulan suci Ramadan namun tiada bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ada orang di bulan Sya'ban, bulan biasa, bukan bulan haram, bukan di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah, bukan di antara bulan Ramadan, tapi justru mendapat hidayah di bulan Sya'ban, justru mendapat hidayah di bulan Rajab, justru mendapat hidayah di bulan Muharram, justru mendapat hidayah di bulan Safar. Maka ada orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulannya memang bulan yang terbaik, tapi orangnya tidak menjadi manusia terbaik di dalam bulan suci Ramadan. Maka menjadilah kita menjadi orang yang paling banyak bertaubat di bulan Sya'ban, kemudian masuk di bulan suci Ramadan memperbanyak lagi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ketahui bersama doa yang paling banyak kita panjatkan di bulan suci Ramadan adalah doa taubat, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bukankah di bulan Ramadan kita paling banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka melalui bulan Sya'ban ini kita memulai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berusaha mensucikan diri masuk kepada bulan sucinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat yang lain lagi ditanya, amal apa yang terbaik? Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in menjawab, amal yang terbaik adalah salat tepat waktu. Di antaranya ada yang menjawab berjihad fi sabilillah, di antaranya lagi ada yang menjawab berzakat, berpuasa. Namun ketika ditanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau menjawab, amal yang terbaik adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebanyak apapun amalnya, kalau tiada satupun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kenapa Nabi Ibrahim alaihi salam ketika selesai membangun Ka'bah, beliau membangun Ka'bah atas perintah Allah,
Allah, tentu saja Allah akan menerima. Tapi menangis Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Nabi Ismail di pinggiran Ka'bah, mereka menangis, berdoa, doanya cuma satu, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah ya Rabb, memang Engkau yang perintahkan kami membangun Ka'bah, namun belum tentu Engkau terima pembangunan kami ini, maka tolong terima amal kami, tolong terima amal ibadah kami. Betapa banyak orang selesai Jumatan, baru selesai Assalamualaikum, langsung berdiri seakan-akan sangat percaya diri bahwasanya amalnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang yang merasa lebih baik daripada orang lain karena salatnya, karena ibadahnya, padahal tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin amalnya diterima oleh Allah atau tidak. Maka sibuklah kita bertaubat kepada Allah, sibuklah kita mengejar husnul khotimah, sibuklah kita istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita menjadi orang yang merasa lebih baik daripada orang lain. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita haturkan kepada Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah menjadi bukti bahwasanya salawat itu penting kepada Nabi adalah tidak ada satu salat pun yang sah jikalau tanpa salawat. Ada orang yang membaca tahiyat dari awal salatnya, dari takbiratul ihram salatnya bagus, tapi di akhir ketika dia duduk tahiyat dia lupa membaca Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka secara hukum fikih salatnya tidak sah. Salat jenazah pun mesti orang membaca salawat, di takbir yang kedua membaca salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah ini menjadi bukti bahwa jangan pernah ada seorang muslim yang hari-harinya dilewatkan tanpa bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnah yang terlupakan di hari Jumat adalah memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah kali ini khatib mengajak kepada diri pribadi, usikum wa nafsi bitaqwallah, dan seluruh jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannah. Nabi pernah ditanya, siapakah manusia atau golongan manusia yang seperti apa yang banyak memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala taqwallahi wa husnul khuluq. Manusia paling banyak masuk ke dalam surganya Allah disebabkan karena ketakwaannya kepada Allah dan juga bagusnya akhlaknya. Maka dari itu khatib mengajak jamaah untuk bermuhasabah di bulan Sya'ban yang penuh dengan keberkahan ini. Sya'ban kita jadikan momentum membersihkan hati kita daripada segala penyakit-penyakit hati, menyambut bulan suci Ramadan yang suci dengan jiwa yang bersih, ikhlas dan juga hati yang tenang. Karena amal hati jauh lebih baik dibandingkan amal badan. Betapa banyak orang membaca Al-Quran, kelihatan bagus amal baca Al-Quran, namun belum terlepas daripada penyakit hati, yaitu sum'ah, pengen didengar, pengen dibilang sebagai qari, pengen dibilang sebagai orang yang khatam Al-Quran, pengen dibilang sebagai penghafal Al-Quran. Maka penyakit ini masih ada ketika amal itu adalah amalan badan. Betapa banyak orang memperbaiki salatnya karena ingin terlihat orang soleh di hadapan orang lain. Maka dari itu di bulan Sya'ban banyak sekali kegiatan penutupan pengajian, namun kami menghimbau kepada seluruh jamaah Jumat agar tidak menutup ngajinya, tidak menutup daripada mempelajari ilmu agama, karena manusia yang paling gampang digoda oleh syaitan adalah mereka yang tiada ilmu di dalamnya. Kita mungkin mengetahui baca Al-Quran itu bagus, berzikir itu bagus, namun betapa banyak yang tiada ilmu. Khatib sedang memberikan khutbah, mereka malah sibuk membaca Al-Quran di bawah sana. Padahal ketika khutbah dikumandangkan, tugas kita adalah mendengarkan khutbah, bukan membaca Al-Quran. Seakan-akan ada seorang anak yang dinasehati oleh bapaknya, nak jangan begini, nak perbaiki akhlakmu, nak, lalu anak itu tiba-tiba membuka Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, seakan-akan dia tidak menghargai ayahnya yang sedang memberikannya nasihat. Baca Al-Quran memang bagus, tapi ada tempatnya, ada waktunya. Ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, bukan saatnya kita berzikir, bukan saatnya kita membaca Al-Quran, melainkan tugas kita adalah mendengarkan khutbah. Begitupun yang mungkin baru datang ketika khutbah sudah dikumandangkan, disunnahkan memang tahiyatul masjid, tapi wajib baginya salat tahiyatul masjid secepat-cepatnya. Wajib baginya ketika salat tahiyatul masjid hanya mengambil rukun-rukunnya, bukan malah memperpanjang daripada salat tahiyatul masjidnya ketika khutbah sudah dikumandangkan. Inilah kenapa dikatakan orang
orang yang tiada ilmu paling mudah digoda oleh syaitan. Hei, salat tahiyatul masjid lah, supaya jamaah masjid melihatmu salat sunnah, supaya jamaah masjid melihatmu kamulah yang paling rajin salat. Engkau salat tahiyatul masjid. Padahal dengan ilmu yang dimiliki, orang yang datang Jumatan ketika khutbah sudah dikumandangkan, memang disunnahkan tahiyatul masjid, tapi wajib baginya memperingkas daripada tahiyatul masjidnya. Kenapa? Bisa digoda oleh syaitan, menjadikan dirinya dia yang paling kuat daripada salat sunnahnya. Maka dikatakan, walaupun bulan Sya'ban banyak momen penutupan pengajian, jangan pernah kita berhenti belajar ilmu agama, karena yang paling mudah digoda oleh syaitan dalam ibadahnya adalah mereka yang beribadah tanpa ilmu agama. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberi Allah Subhanahu wa taala umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Lalu Allah berikan balasan amal baik kita dengan surga selama-lamanya. Secara logika tidak setimpal. Kita hanya beribadah 70 tahun, kita hanya beribadah 80 tahun, 90 tahun, 60 tahun, tapi kok malah dikasih surga yang selama-lamanya? Maka jawabannya adalah karena kekuatan hati. Seandainya pun Allah kasih dia hidup 2000 tahun, 3000 tahun, maka kata Allah, karena hatinya bagus, hatinya berniat akan beribadah selama-lamanya. Itulah kenapa ada orang yang beribadah hanya 30 tahun, tapi Allah masukkan ke surga selama-lamanya. Karena seandainya umurnya panjang, dia akan tetap menjadi hamba Allah. Dia akan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang ketika Nabi menceritakan ada seorang pembunuh membunuh temannya, lalu kata Nabi, yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh memang masuk akal masuk neraka, tapi bagaimana dengan yang dibunuh? Maka kata Nabi, seandainya bukan dia duluan yang dibunuh, maka dia pun berniat membunuh temannya. Inilah kekuatan niat. Maka niat itulah yang menjadikan orang selama-lamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal badan masih bisa dimanipulasi oleh syaitan, engkau lah yang paling rajin, engkau yang paling bagus ketika baca Quran, engkau yang paling khusyuk ketika berpuasa, tapi amal hati hanya pelaku dan Allah yang tahu. Maka penting bagi kita membersihkan niat ini, membersihkan hati ini dari segala penyakit-penyakit yang bisa merasukinya. Hati dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kadangkala kita yang membuka pintu untuk setan masuk ke dalam hati ini. Di antara pintu masuknya setan ke dalam hati adalah melalui pandangan mata. Itulah kenapa para ulama kita membatasi pandangan mata ini. Sibuklah mata ini memandang yang baik-baik saja, jangan sibuk memandang kekurangan orang lain. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Karena sesungguhnya di dalam diri manusia terdapat segumpal darah. Jika ia baik maka baiklah seluruhnya, dan bila ia rusak maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahui ia adalah hati. Penyakit hati banyak menjangkit daripada kita. Di antara penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang beribadah namun dia berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia membaca Al-Qur'an karena ingin dipuji, ia salat karena ingin dipuji, ia bersedekah berzakat karena ingin dipuji. Ketahuilah itulah daripada pintu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita membersihkan hati ini dari segala macam yang kita inginkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyakit hati lagi yang bisa menghabiskan pahala kita adalah iri dan dengki. Dosa pertama yang terjadi di surga adalah iri dan dengki, di mana iblis iri terhadap Nabi Adam alaihissalam. Dan dosa pertama yang terjadi di atas muka bumi ini adalah iri dan dengki, di mana Qabil iri terhadap saudaranya Habil. Maka iri dan dengki bisa menghabiskan daripada seluruh amal bagaikan api melahap kayu bakar. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang menabung KPR 20 tahun rumahnya, lalu ia di 20 tahun tersebut akhirnya syukuran masuk rumah karena rumahnya sudah lunas. Setelah acara syukuran datang api melahap rumahnya. Betapa ruginya orang tersebut, bagaikan orang yang iri dan dengki. 20 tahun ia sholat tahajud, 20 tahun ia beramal, namun ia rusak amalnya dengan api. Dia rusak amalnya dengan iri dan dengki, maka habis seluruh amalnya karena dengki terhadap kebahagiaan orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti
seperti ia mencintai dirinya sendiri. Di antara lagi penyakit hati yang bisa merusak ibadah Ramadan kita nanti adalah kesombongan. Itulah mengapa Imam Zainuddin Al-Malibari mengajarkan kepada kita ada 3 ilmu yang wajib dipelajari. Yang pertama ilmu fikih, ilmu syariat, supaya ibadahnya sah, supaya puasanya sah, supaya zakatnya sah. Karena tanpa ilmu fikih tidak akan sah daripada ibadah kita. Yang kedua adalah ilmu akidah. Mungkin ibadahnya sudah sah, tapi belum tentu niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tentu selamat daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu akhlak, karena betapa banyak orang ibadahnya sah, ibadahnya bagus, niatnya bagus, tapi dia menyombongkan ibadahnya di antara manusia-manusia yang lainnya. Semoga Allah panjangkan umur kita dengan sehat wal afiat, berjumpa dengan bulan suci Ramadan, karena betapa banyak orang yang fisiknya sehat namun tidak kuat beribadah di bulan suci Ramadan. Tapi betapa banyak orang yang fisiknya kurang sehat tapi malah kuat beribadah di bulan suci Ramadan. Itulah yang kita minta, sehat wal afiyah, bukan sehat saja tapi sehat wal afiyah wa rizqi wasi'ah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان سنين بعد سنين، عوام بعد عوام، بخير ولطف ورزق واسعة وصحة وعافية. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.